Halo guys, di sini gue mau sharing gimana gue membangun passive income 50 juta sebulan tanpa kerja melalui bisnis gue sewa kantor CBD.com yang udah berjalan autopilot sejak 2018. Jadi ini sistem yang udah berjalan selama 5 tahun sampai sekarang dan semoga video ini bisa ngebantu teman-teman yang beraspirasi untuk ngebikin bisnis yang bisa berjalan autopilot di suatu hari nanti. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena setiap dukungan yang kalian berikan itu sangat membantu channel ini berkembang dan juga membantu gue untuk terus bikin video lainnya. Oke, let's go. Bagi yang belum tahu, autopilot itu artinya tanpa kita aktif di bisnis tersebut, kita itu udah bisa mendapatkan hasil dari bisnisnya setiap bulan. Sejak 2017, which is 1 tahun setelah perusahaannya ini dimulai, di tahun 2016, gue udah bisa narik uang kira-kira 50 juta sebulan. Dan waktu yang gue luangin untuk perusahaan itu kira-kira cuma 30 menit per bulan sejak tahun 2018. Supaya jelas, di tahun 2017, profit perusahaan itu bukan 50 juta sebulan ya, tapi yang gue bilang itu adalah dana yang gue tarik ke rekening pribadi dari keuntungan yang dihasilkan secara autopilot. Dan gue cuma bisa pakai angka yang 5 tahun lalu, soalnya angka-angka yang sekarang pastinya gue nggak bisa buka di internet. Tapi yang pasti, sampai sekarang, bisnisnya masih berjalan secara autopilot, dan gue masih spend waktu setengah jam per bulan untuk catch up sama tim leadernya, dan itu masih bisa terus ekspansi. Gue bakal bagi video ini menjadi 3 bagian. Pertama, gue bakal jelasin bisnis gue, sewa kantor CBD.com itu apa, supaya kalian dapat konteks mengenai bisnisnya. Kedua, gue bakal cerita tentang perjalanan gue membangun bisnis ini. Terakhir, baru gue bakal sharing strategi-strategi yang gue implementasikan supaya bisnis gue itu bisa berjalan secara autopilot. Oh ya, kalian juga bisa nonton video gue satu lagi di mana gue ngebahas 4 tahap ngebangun bisnis dari nol. Soalnya bahasannya itu sedikit berbeda, tapi bisa berikan kalian perspektif lain apabila kalian mempunyai aspirasi untuk membangun bisnis dari nol dan tanpa modal. Sewa kantor CBD.com itu adalah website di mana perusahaan-perusahaan dapat mencari office space atau gedung perkantoran. Kita punya lebih dari 500 gedung perkantoran di Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Dan tujuan kita adalah 2. Pertama, supaya gedung bisa mendapatkan klien yang ingin menyewa di gedung mereka. Kedua, supaya klien bisa mencari gedung yang terbaik dan paling cocok sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi sistem kita ini tuh online to offline. Jadi proses kita itu dimulai dari online, di mana kalau misalnya klien kita Google sewa kantor Sudirman, atau sewa kantor Sampurna Strategic, atau sewa kantor Equity Tower, seringkali di Google website kita adalah website yang muncul di atas. Setelah klien datang ke website kita, mereka bisa lakukan tour virtual reality. Mereka bisa lihat foto-foto eksterior gedungnya. Mereka bisa lihat foto-foto interior gedungnya. Dan mereka juga bisa lihat denah-denah gedungnya. Kalau misalnya klien tertarik untuk sewa, mereka tinggal hubungin kita, dan setelah ini, journey si customer itu pindah. Dari yang awalnya dia datang online, sekarang dia pindah ke offline karena kita berhubungan langsung dengan konsultan-konsultan in-house kita, dan kita bisa langsung ngajakin meeting untuk mendengar kebutuhan spesifik klien, untuk kita akhirnya berikan saran top 5 atau top 10 gedung yang paling baik untuk mereka. Nah, sekarang pain point apa yang kita solve? Again, kalau misalnya mau dengar lebih dalam mengenai pain point dan mengenai bisnis, bisa klik di video yang di sini harusnya. Masalah yang customer kita hadapi ini adalah 2. Pertama, perusahaan itu bisa-bisa aja menunjuk staffnya, misalnya HRD, finance, sekretaris, GA, untuk
nyari office mereka. Jadi caranya itu tinggal suruh mereka teleponin gedung satu persatu yang ada di Sudirman, Tamrin, dan itu sah-sah aja. Tapi, berapa banyak gedung yang GA, Secretary, HR, dan Finance ini bisa teleponin? Apakah 5, 10, 15 gedung? Mereka ini kan orang-orang sibuk juga, mereka punya banyak kerjaan lain. Sedangkan di sisi lain, office space itu adalah salah satu expense terbesar untuk banyak perusahaan-perusahaan. Apakah nggak sayang pertimbangan yang segitu pentingnya dengan cost yang sebesar itu, tapi gedung yang dipertimbangkan itu cuma sedikit sekali, cuma 15. Jadi pilih satu dari angka yang kecil. Nah, ini solusi yang kita tawarkan. Pertama, daripada si klien itu telepon gedung satu persatu, di sewakantorcbd.com kita bisa buka 500 gedung lebih yang ada di database, dari segi harga, service charge, harga parkir di gedung itu berapa, bisa dapat berapa parkiran per bulan, termasuk AC atau enggak, size yang available berapa meter, dan semua foto-foto dan virtual reality-nya itu ada. Dan kita juga berikan layanan kita secara gratis, karena kita memang udah dibayar sama gedung-gedung yang kita pasarkan di website sewakantorcbd.com. Jadi buat klien itu nothing tulus gitu. Mereka nggak perlu ada effort dan mereka bisa mendapatkan service secara gratis. Jadi apa keuntungan klien kita? Pertama, gratis, yang tadi gue udah bilang. Kedua, itu adalah kita berikan customer pilihan 5, 10, 20 gedung yang terbaik berdasarkan kebutuhan perusahaan klien kita, dan kita juga pertimbangkan semua gedung dari ratusan-ratusan opsi yang berdiri di Jakarta dan sekitarnya. Jadinya, customer itu tuh selalu bisa mendapatkan gedung yang lebih baik untuk harga yang sama, atau kualitas gedung yang sama tapi harganya jauh lebih murah, atau kita juga sering menemukan customer akhirnya bisa mendapatkan gedung yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Ini kan jadi no-brainer. Bayangin, sebelumnya mereka udah repot-repot, teleponin gedung satu persatu, tanyain harganya satu persatu, malah dapat gedungnya lebih jelek atau lebih mahal. Sekarang kalian udah paham konteks bisnisnya, gue mau move on ceritain gimana gue bisa mulai bisnis itu dari awal. Setelah gue lulus kuliah di tahun 2012, gue saat itu kerja sebagai agen properti. Gue berhasil menjadi salah satu agen properti yang paling jago, dan gue pernah satu transaksi dapat komisi dan bawa pulang sekitar 300 jutaan rupiah setelah gue jual salah satu gedung kecil di Jakarta. Walaupun gue top sales, gue tapi selalu ngerasa cara gue ngedapetin klien itu konvensional banget. Gue dulu itu jualannya door to door, datangin satu gedung misalnya, gedung Equity Tower. Lalu gue datengin tuh, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, 6. Lalu gue bagi-bagi brosur ke mereka. Dan konyolnya, gedung-gedung premium di Sudirman itu kan security-nya kenceng banget. Jadi ke setiap lantai itu harus pakai akses. Jadi cara gue itu tinggal nebeng aja. Misalnya gue masuk dari lantai ground floor bareng orang lain. Habis itu orang lain itu mau ke lantai 17. Ya gue pura-pura aja ngikut ke lantai 17 juga gitu. Soalnya gue nggak punya akses. Lalu gue turun lagi ke bawah dan gue ngulang prosesnya terus sampai hampir semua lantai gue berhasil sisir. Selain door to door, gue juga cold calling, telepon perusahaan satu persatu, Google nomor telepon perusahaan. Tapi itu kan benar-benar makan waktu banget. Dan kans untuk sukses mendapatkan klien dari situ juga kecil banget gitu. Akhirnya, di tahun 2016, gue memutuskan untuk bikin website sewakantorcbd.com. Gue waktu itu masukin duit sekitar 75 juta untuk bikin website yang simple, agak berbeda sama yang udah jadi sekarang. Awalnya itu tentunya benar-benar susah banget ya. Soalnya lo lihat ini, foto di gedung-gedung Mayapada Tower, Equity Tower, Centennial Tower, itu awalnya gue yang fotoin sendiri. Bayangin, 500 gedung lebih. Temen gue yang nyetir, gue keliling Jakarta berbulan-bulan sampai akhirnya fotonya terkumpul hampir semua. Oh iya, dulu intern gue juga sampai pernah disekap sama security tuh. Soalnya ya namanya security kan pasti pada was-was semua. Kok ada yang foto-foto, udah gitu foto-fotonya semua bagian lagi. Mulai dari basement ke lobby sampai kayak restoran-restoran tempat makannya juga. Mungkin mereka itu pikir, wah ini penjahat nih. Apalagi mungkin dia pikir lagi mau rencanain sesuatu.
Soalnya dulu kan kasus-kasus musibah, pengeboman Ritz-Carlton sama JW Marriott itu bikin security dan pemilik gedung pada trauma. Jadi itu intern gua dikunci di ruangan security berjam-jam, dikelilingin sama 10 security pada nanyain, "Mau apa lo? Rencanain apa lo?" Dan awalnya mereka itu nggak ngerti bahwa ini untuk kebaikan gedung mereka sendiri. Toh yang bikin website untuk sewa gedung perkantoran itu kan di saat itu kita pionirnya. Jadi gue juga bisa ngerti kenapa si security-nya itu tidak paham. Tapi gue saat itu merasa bersalah banget, bahkan sampai sekarang, ya ampun, anak orang digituin gitu. Padahal sebelumnya gue udah ngambil ratusan gedung sendiri dan aman-aman aja, nggak pernah ada masalah. Jadi gue bingung kok dia bisa kena sampai segitunya gitu. Dan gue juga inget waktu kita mulai misalnya itu di bulan 6 2016, kita itu awal-awal sepi banget kliennya. Dan gue udah ngelayanin klien segala macem. Dari yang ngajakin gue ketemu di apartemen, lalu ngomongnya gede banget, mau go public, mau beli ini, mau beli itu. Ternyata bohong. Sampai ke dimana gue disetrap, gue sampai berdiri di lobi gedung Satrio Tower 3 jam. Soalnya emang biasanya gedung-gedung perkantoran nggak ada tempat duduk di lobi. Dan setiap kali gue nanya, "Pak, udah sampai mana, Pak?" Dia bilang, 5 menit lagi sampai, tungguin 5 menit lagi sampai. Tapi parahnya, akhirnya dia nggak datang. Sampai gue juga pernah terjebak macet. Gue terpaksa parkirin mobil gue di pinggir jalan, lalu gue lambai-lambai tangan. Sampai ada motor yang mau bantu gue gara-gara kita itu sejalan. Soalnya gue bener-bener nggak boleh telat kalau misalnya perusahaannya itu klien Jepang. Sampai 10 detik aja gue nggak boleh telat. Harus gue yang datang duluan. Itu gue beruntung banget ketemu sama orang yang naik motor itu yang mau bantuin nganterin gue, kita sejalan. Soalnya zaman dulu itu Gojek itu belum segitu gampang, nggak sampai sekarang lah mudahnya gitu. Tapi ya sampai saat ini gue masih terharu banget dan gue lupa namanya siapa dulu, kita nggak sempet kenalan ya. Tapi gue tahu dia kerja di mana. Jadi kalau misalnya lu itu orang yang dulu bantuin gue, kalau misalnya lu sampai nonton one day kebetulan, tolong kontak gue ya, gue mau traktir lu makan. Intinya proses membangun di awal itu benar-benar susah banget. Oh ya, kita pun juga sampai nggak pernah dibayar, gede banget. Satu orang ngutang ke kita udah sampai 1 miliar lebih. Sampai 3 tahun kita nggak dibayar-bayar. Kita udah sampai kirim lawyer, kita somasi, kita aduin polisi. Untungnya setelah 3 tahun, akhirnya dia bayar. Jadi again, ngebangun sebuah bisnis itu bener-bener gak gampang. Dan gue sangat berterima kasih didukung sama tim yang bener-bener solid. Soalnya tanpa mereka, sewa kantor CBD.com gak mungkin bisa berdiri. Dan kalau misalnya kalian mau tahu 4 tahap untuk mulai bisnis dari awal, bisa klik di sini yang kayak tadi gue udah bilang. Dan gue juga taruh linknya di deskripsi, karena ini banyak kaitannya juga sama video ini gitu. Oke, so terakhir, gue mau ceritain steps yang gue ambil supaya bisnisnya itu akhirnya bisa berjalan secara autopilot. Di 2018, gue mulai pelan-pelan ngurangin role gue sehari-hari secara operasional. Dan di 2019, mungkin gue udah mulai spend waktu sekitar 30 menit seminggu untuk sewa kantor CBD.com. Karena saat itu gue fokus untuk ngembangin bisnis lain. Dan sejak 2020 sampai sekarang, gue udah spend waktu mungkin sekitar setengah jam sebulan. Dan gue terus mendapatkan income secara pasif. Menurut gue, ada 3 hal untuk ngebikin bisnis itu autopilot. Nomor 1, menurut gue yang paling penting itu adalah sebagai founder, kalian harus mau belajar apapun dan mau terjun ke lapangan dan mau melakukan semuanya. Karena founder itu tuh harus ngerti dari A sampai Z. Kalau misalnya kalian mulai bisnis modal kecil, kalian itu nggak bisa rekrut orang kiri kanan. Dan di saat itu, gue tuh nyetirnya, kalau misalnya nggak salah, gue lupa. Kalau nggak Nissan GT-R, itu BMW 3 Series loh. Tapi gue nggak pernah ngerasa, idih, ngapain sih? Masa gue udah level di sini harus ngedatengin gedung satu-satu buat foto? Emang gue fotografer? Masa gue harus handle klien-klien yang sampai bikin gue berdiri di gedung Satrio Tower 3 jam dan akhirnya nggak datang? Siapa dia? Level gue udah beda. Gue nggak pernah mikir kayak gitu. Dan menurut gue, kalau mindset kalian itu kayak gitu, mending kalian nggak jadi entrepreneur. Soalnya bayangin, kalau bukan gue sendiri yang ngejalani semua itu dari awal,
Gimana caranya gue ngebikin SOP dan materi-materi training yang tepat? Gimana caranya gue kasih tahu ke tim gue bahwa ini tuh hal yang biasa aja, it's okay, kalian semangat aja gitu, terus fight aja. Jadi gimana cara gue nyemangatin mereka kalau misalnya gue sendiri nggak pernah merasakan? Apalagi sebagai founder perusahaan kecil, kalian tuh harus menjadi last line of defense. Misalnya, kalian punya bisnis bikin kopi. Apa yang bikin kopi itu sukses dan enak? Misalnya, kalian harus ngerti yang bikin enak itu apa. Kalian harus ngerti packaging supaya bentuknya itu menarik gimana. Kalian harus ngerti pemasaran supaya customer bisa terus datang. Dan kalian harus ngerti purchasing-nya itu gimana supaya terus bisa dapat plastic cup, coffee, gula dengan harga yang terbaik. Misalnya kalian nggak ngerti salah satu, misalnya marketing, dan tiba-tiba marketingnya resign, dan kalian buta tentang marketing, apa tiba-tiba bisnis kalian mati? Masa tiba-tiba gara-gara karyawan itu resign, usaha lo mati? Makanya sebagai founder, apapun yang terjadi di usaha, mau ada yang resign, mau ada masalah di luar, apapun, kalianlah yang harus bisa step in untuk problem solve. Dan itu nggak mungkin kalian bisa lakukan kalau misal dari awal udah ngerasa gengsi. Level gua udah lebih tinggi dari itu. Nomor 2, kalau misalnya kalian mau bisnisnya itu autopilot, kalian harus mencari orang-orang yang tepat dan yang bagus. Dan kedua, kalian juga harus bisa berbagi penghasilannya dengan tim. Penghasilan yang gue kasih ke tim itu di atas range rata-rata. Dan kalian harus cincai, apalagi untuk orang-orang yang kunci di perusahaan kalian. Nggak boleh terlalu serakah, nggak boleh mau menang sendiri. Kalian harus bisa memikirkan supaya tim kita itu bisa menang bareng-bareng sama kita. Nomor 3, SOP-SOP dan standar training udah harus kalian siapkan dari awal. Sehingga siapapun yang menghandle customer kita, gue percaya bahwa klien-klien sewa kantor CBD.com itu dihandle dengan profesional dan dihandle dengan baik walaupun gue nggak di situ. Sebenarnya tim gue sampai sekarang masih nggak tahu gue bikin YouTube channel. Gue mau bikin itu sebagai surprise. Tapi kalau misalnya teman-teman di sewa kantor CBD nonton video ini, thank you banget. Kalian udah bantuin banyak perusahaan hemat biaya sewa gedung dan juga ngebantuin mereka mendapatkan gedung yang lebih cocok untuk mereka. Dan sewa kantor CBD nggak mungkin bisa berdiri kalau misalnya kalian nggak di sini. Thank you banget buat semuanya yang udah dengerin dan nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu akan ngebantuin channel ini untuk terus berkembang supaya gue bisa terus bikin video. Thank you and I'll see you guys next time.